Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Ketaon, yang kami hormati Ibu Titik Supriyanti Sarjana Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan ke-10, yang kami hormati Bapak Ibu Guru karyawan karyawati SD Negeri 3 Ketaon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di zaul kiamah nanti. Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara pada siang hari ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah, acara yang keempat acara inti, acara yang kelima lain-lain, dan yang terakhir penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah dapat menghantarkan kita sampai acara selesai. Untuk acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin tamu undangan dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, janganku hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin tamu undangan dimohon untuk berdiri, untuk kembali. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara sambutan kepala sekolah SD Negeri 3 Ketaon kepada Bapak Agus Pramono dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berada di ruangan kelas untuk melaksanakan kegiatan diseminasi. Sebelumnya, marilah di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita tidak lupa selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas kemurahannya kita semua hari ini masih diberi limpahan rahmat, hidayah dan lainnya, sehingga hari ini kita dapat berada di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul, kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Titi Supriyanti SPD sebagai tugas calon guru penggerak angkatan 10. Untuk budaya positif aksi nyata diharapkan untuk sekolah kita kemarin sudah melaksanakan budaya positif, dan nanti setelah diseminasi harapan kita budaya positif yang sudah kita laksanakan sehari-hari itu anak-anak maupun kita dapat juga kita implementasikan di lingkungan rumah, dan nanti kedepannya untuk budaya positif bisa kita tularkan, kita sampaikan ke lingkungan sekitar kita. Demikian sedikit sambutan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan nanti Bu Titi dalam melaksanakan diseminasi dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mohon maaf apabila dalam sambutan ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Menginjak acara keempat, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Titi Supriyanti. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Ketangun, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan-karyawati SDN 3 Ketangun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas di SD 3 Ketangun ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati dan Bapak Ibu guru sekalian, mohon izin kami berdiri di sini untuk menyampaikan paparan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru sekalian, dalam diseminasi budaya positif di sekolah ini, kami akan memaparkan tentang hal-hal apa saja yang bisa kita laksanakan di sekolah kita. Yang pertama mungkin tentang apa saja yang akan kita laksanakan untuk anak-anak kita. Sebelum kita mulai, saya ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya, untuk kita semua. Nanti Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pendapat, nggih? Bisa setuju atau tidak setuju, nggih? Nah,
Yang pertama, kita melihat anak-anak kita mungkin melakukan kesalahan ya Bapak Ibu. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu? Hukuman, apakah hukuman mungkin dari Bapak Agus? Hukuman itu apakah bisa mendisiplinkan anak Pak Agus? Terima kasih. Untuk pendapat saya, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak dalam arti tanda kutip. Hukuman itu hukuman yang positif, bukan hukuman fisik maupun psikis. Sehingga dengan hukuman itu anak-anak bisa menyadari bahwa anak-anak itu melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Mungkin aplaus yang meriah untuk Pak Agus atas mungkin jawaban dari Bapak Agus itu mungkin buat pencerahan untuk kita semua. Karena mungkin untuk anak-anak didik kita itu tidak semuanya anak yang melakukan kesalahan itu harus kita hukum. Nah, mungkin ada juga dengan yang namanya pendekatan. Secara teori kita pendekatan kepada anak didik kita. Entah itu secara pendekatan halus, mungkin kalau anak-anak didik kita ternyata mungkin dengan kita melakukan pendekatan yang halus mungkin kurang maksimal ya, kita mungkin sekedar menggertak, tapi menggertak itu tidak menandakan bahwa kita itu benci kepada anak didik kita, tidak. Tapi dengan istilahnya dengan menggertak itu supaya anak itu tergerak hatinya. Anak itu tergerak hatinya, bisa paham, bisa sadar bahwa apa? Kesalahan yang telah diperbuat, kesalahan yang telah dilakukan oleh anak itu harus diperbaiki. Selanjutnya Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Monggo mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat. Mungkin dari Bu Rini, apakah pertanyaan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, Bu Rini? Monggo Bu Rini. Dapat, karena itu merupakan disiplin yang sifatnya itu mendidik. Dengan membaca buku, anak dapat memperoleh banyak pengetahuan. Kemudian dengan membersihkan halaman, anak terbiasa hidup dengan lingkungan yang bersih. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Mini. Makasih Bu Mini. Ya, itu tadi jawaban dari Bu Mini. Selanjutnya nomor 3 yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju Bapak Ibu? Setuju ya, karena dengan memberikan penghargaan mungkin anak-anak akan semakin terpacu, semakin bangga. Saya semakin termotivasi, saya semakin semangat dengan pemberian penghargaan. Mungkin tidak usah mahal-mahal Bapak Ibu. Mungkin dengan reward diberikan alat tulis atau mungkin dengan pujian, anak-anak juga mungkin sudah termotivasi ya. Mungkin kalau mungkin contohnya untuk anak kita mungkin Winda, kamu kok pintar sekali, besok dilanjutkan lagi ya belajarnya supaya menjadi lebih rajin lagi, lebih pintar lagi. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu untuk anak didik kita. Selanjutnya kita sudah mengenal dengan pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu guru semua, yaitu dengan pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan prinsip berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan teori psikologi modern agar terwujud profil pelajar Pancasila. Kita sudah mengenal apa saja dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin
Bapak Ibu guru semua sudah melaksanakan di kelas kita masing-masing ya. Mari kita bernyanyi bersama. Nah, ini dia lagu Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kepemimpinan mandiri, kreatif dan bernama kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, itu tadi profil pelajar Pancasila ya. Itu mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mempraktekkan di kelasnya masing-masing. Mungkin waktu kita memberikan SBY kepada anak-anak, sehingga anak akan semakin termotivasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, ada yang namanya perubahan teori kontrol atau teori pilihan. Nah, teori pilihan itu adalah teori ilusi kontrol ya Bapak Ibu semuanya. Ilusi kontrol di sini adalah ilusi untuk mengontrol murid. Nah, kita mengontrol murid itu apakah murid itu sudah terarah sesuai dengan hal-hal yang positif yang ada di lingkungan kita, ataukah anak itu akan membelok atau mungkin akan menghindar dari budaya positif yang ada di sekolah kita. Maka kita sebagai guru harus memiliki kontrol kepada murid-murid kita. Nah, yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, mungkin kita akan memberi pertanyaan kepada anak didik kita. Kalau mungkin ada anak didik kita yang melakukan salah, mungkin kalau di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari ada salah satu murid, contohnya mungkin Mbak Mutiara. Mbak Mutiara mungkin terlambat datang ke sekolah. Nah, kita sebagai guru jangan langsung memberi hukuman, tapi kita memberi pertanyaan dulu kepada Mbak Mutiara. Mbak Mutiara, kamu kenapa terlambat datang ke sekolah? Kita beri pertanyaan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung kita memberi hukuman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Nah, itu akan membawa manfaat kepada anak didik kita semuanya. Nah, dari ilusi-ilusi kontrol itu kita bisa mengarahkan anak didik kita supaya menerapkan budaya positif yang baik di sekolahan kita. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai pendidik, sebagai orang dewasa, sebagai pendidik, sebagai guru, kita harus bisa memaksa. Memaksa dalam arti apa? Dalam arti positif, Bapak Ibu semuanya. Memaksa untuk anak menerapkan budaya
budaya positif di sekolah kita. Jika ada anak yang melanggar, kita harus memaksa. Dalam arti begini, memaksa itu kamu harus menjadi anak yang lebih baik, kamu harus berubah, kamu harus berbuat yang lebih positif. Kalau kamu kemarin-kemarin melaksanakan atau melakukan kesalahan, segeralah kamu menyadari kesalahanmu. Kita cari kesalahanmu itu apa. Kita sebagai orang dewasa, kita sebagai pendidik harus bisa memberi nasihat dan mengontrol anak-anak didik kita supaya bisa lebih baik dan semakin berbudaya positif. Nah, selanjutnya ini adalah perubahan paradigma stimulus, respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Mungkin bisa Bapak Ibu semua baca di layar. Itu adalah stimulus, respon, dan teori kontrol atau pilihan. Itu hal-hal yang dapat kita lakukan. Mungkin dengan pemaksaan ada saat bujukan gagal. Nah, itu yang kami utarakan di depan tadi. Kalau kita melakukan pendekatan secara halus, ternyata anak itu kok belum bisa berubah, masih belum bisa memperbaiki kesalahannya, kita harus dengan sedikit pemaksaan, tapi dalam pemaksaan yang arti positif. Tidak harus dengan hukuman, mungkin dengan gentakan yang agak keras, tapi dalam arti, dalam catatan kita harus untuk hal-hal yang mengarah ke positif. Kalau sekarang itu mungkin dengan hukuman yang dicubit atau mungkin dipukul, itu tidak boleh nih Bapak Ibu. Kita harus sebagai pendidik harus bisa mempunyai kontrol emosi. Karena dengan hukuman fisik itu mungkin tidak akan memperbaiki, mungkin tidak akan mengubah anak menjadi lebih baik, tapi akan menimbulkan masalah baru Bapak Ibu. Mungkin nanti ada laporan-laporan yang negatif tentang kita, karena kita sebagai pendidik itu kita mungkin harus bisa mengontrol emosi kita. Dan itulah di titik ini kita harus menguji kesabaran kita sebagai guru. Kita harus diuji tentang kesabaran dalam menghadapi banyak murid. Nah, di sini juga ada nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu yang sesuai dengan sesuai dimensi profil pelajar Pancasila tadi yang sudah tertuang dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu semuanya, di sini dijelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang akan kita lakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar dengan baik. Bapak Ibu semuanya, 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama adalah kasih sayang atau rasa diterima. Dengan rasa kasih sayang kita itu merasa terlindungi, kita merasa disayang, kita merasa ada pelindungnya, kita tidak hidup sendiri, kita punya teman yang bisa untuk berbagi. Yang kedua adalah bertahan hidup Bapak Ibu. Bertahan hidup itu mungkin kita bisa dengan bekerja. Yang pertama itu kita harus bekerja. Kalau mungkin dari anak murid kita harus kita beri bekal. Kamu harus belajar sungguh-sungguh, kamu harus bisa belajar, bisa beradaptasi dengan lingkunganmu. Karena besok kamu itu dihadapkan pada situasi di mana kamu harus bisa bertahan hidup. Kalau kamu tidak bisa berpikir, tidak bisa menentukan langkah, bagaimana caramu bertahan hidup suatu saat nanti? Dari dini harus kita terapkan seperti itu Bapak Ibu.
Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Di era kurikulum merdeka ini, kita boleh membebaskan anak. Anak boleh bereksploitasi, berorientasi, mengeksplor budaya-budaya. Tapi kita kembali kepada budaya positif yang ada di kelas kita, di sekolah kita khususnya. Kita harus bisa menyaring hal-hal baru yang kita terima dari luar. Kita saring, kita sesuaikan dengan budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya adalah kesenangan, Bapak Ibu semua, dilanjutkan dengan penguasaan. Jadi anak didik kita kenalkan dengan penguasaan lingkungan. Seperti itu. Di sini juga ada motivasi perilaku manusia, ada motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Selanjutnya untuk motivasi ekstrinsik, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Sehingga untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan itu kita harus berusaha, kita harus termotivasi, kita harus bekerja dan belajar dengan sungguh-sungguh. Dalam penerapan budaya positif Bapak Ibu semua, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga hal ini sangat berkaitan. Sebelumnya, hukuman itu adalah yang dilakukan secara tiba-tiba, spontan, dan bersifatnya itu adalah satu arah, Bapak Ibu. Satu arah itu berarti dari diri kita. Mungkin dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari mungkin yang pernah kita lakukan adalah hukuman, guru memberikan hukuman kepada siswa. Itu mungkin salah satu contoh hukuman. Mungkin anak yang terlambat, mungkin ada hukuman dari bapak ibu gurunya. Nah, selanjutnya hukuman itu kalau pada zaman dahulu itu berupa fisik atau psikis. Fisik itu mungkin kita dulu waktu sekolah, waktu kita SD, kita pernah dicubit, kita pernah dipukul pakai penggaris, kita pernah dilempar dengan penghapus ya Pak. Nah, zaman Pak Agus dulu mungkin pernah dipukul, dicubit, atau mungkin dilempar dengan penghapus. Tapi itu sudah tidak berlaku dalam pembelajaran kita, dalam pembelajaran kurikulum merdeka kita Bapak Ibu. Nah, kita sekarang sudah lebih merdeka, jadi hukuman fisik atau psikis mungkin sudah tidak ada dan tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau kita sepakati. Kalau dalam kelas kita sudah membentuk yang namanya keyakinan kelas, yang kita diskusikan antara guru, kemudian murid. Nanti kita membuat kesepakatan yang akan kita laksanakan dan kita jalankan bersama-sama. Apabila kita melanggar kesepakatan itu atau keyakinan kelas itu, kita akan mendapat konsekuensi dari apa yang telah kita laksanakan. Misalnya ada salah satu anak didik kita, misalnya sebagai contoh Mbak Balkis terlambat ke sekolah, terlambat masuk ke kelas padahal masuk itu pukul 7. Dan kesepakatan kelasnya apabila terlambat lebih dari 10 menit anak tidak boleh masuk, harus konsekuensinya harus menunggu dulu di luar sampai berdoa selesai. Nah, Mbak Balkis juga harus menerima konsekuensi dari kesalahannya tersebut. Waktu teman-temannya berdoa, Balkis harus menunggu di luar karena sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Jadi itu konsekuensi yang harus diterima oleh Balkis. Sebagai contoh seperti itu.
Kemudian restitusi proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kita melakukan pendekatan kepada murid kita dengan cara apa? Dengan cara pendekatan yang itu tadi, dengan cara pendekatan yang halus. Tapi kalau pendekatan yang halus kita mengalami kegagalan, kita harus sedikit pemaksaan Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya di dalam layar telah ada contoh tindakan guru dan itu adalah ada hukuman, termasuk hukuman atau konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu guru bisa menyaksikan tidak di layar. Contohnya, sebagai contoh, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret itu adalah suatu konsekuensi karena telah disepakati di dalam kelas tersebut. Selanjutnya, kita sebagai guru mempunyai yang namanya posisi kontrol, Bapak Ibu guru semua. Posisi yang pertama, kita adalah sebagai penghukum. Kita sebagai penghukum itu kita biasanya menghukum murid kita. Pernah melakukan seperti itu? Mungkin Bu Dia pernah melakukan hukuman kepada muridnya? Nah, coba contohnya ya. Melakukan hukuman pada saat anak berbuat yang buruk kepada teman satu kelasnya. Ya. Terima kasih. Ya, itu sebenarnya kita sehari-hari itu sudah pernah melakukan penghukum sebagai penghukum. Mungkin Bu Ning waktu di lapangan Bu Ning, mungkin kalau olahraga ada pernah mungkin menghukum anak atau memberikan konsekuensi kepada anak. Anak-anak yang ikut olahraga, mungkin ada salah satu anak mungkin yang tidak memperhatikan kita atau kurang fokus, kadang kita juga memberikan hukuman. Ya, dengan berlari mengelilingi lapangan atau Ya, untuk hukuman kita kan tidak boleh hukuman fisik, ya, cuma kita menegur saja untuk memperhatikan itu aja. Terima kasih Bu Neng untuk jawabannya. Yaitu tadi kita sebagai posisi penghukum ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu kita sebagai pemantau. Pemantau itu kita mengamati, kita pengamatan kepada murid kita. Oh, murid kita itu sudah melakukan kesalahan apa? Oh, itu berarti si Adi. Oh, Adi itu suka menjahili temannya. Kita sebagai pemantau dulu. Nah, kita masuk kepada posisi ketiga, kita sebagai teman, kita pendekatan kepada Adi kok kamu itu, nah kita posisikan kita sebagai temannya Adi saja. Adi kok kamu itu sering sekali jahil kepada temanmu, kamu itu kenapa Todi? Nah, Adi kita beri pendekatan. Nanti kita posisikan diri kita sebagai teman, jangan sebagai guru. Kalau sebagai guru mungkin Adi akan takut menjawab. Tapi kalau kita posisikan kita sebagai teman Adi mungkin akan bercerita, lah itu Bu, nanti selanjutnya Adi, lah itu si Kenzo itu mengganggu terus Bu, jadi aku ya balas toh Bu, Kenzo tadi memukul aku ya, aku terus memukul Kenzo ganti. Lah itu kita sudah mencari informasi, kita sudah mencari keterangan dari Adi dengan posisi kita sebagai teman. Jadi kontrol kita sebagai teman. Yang keempat yaitu membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu kita tanya, kita gali informasi dari anak-anak. Apa? Kenapa kok kamu bisa seperti ini? Anak itu kalau kita sudah tanya, nah itu perbuatan kamu itu benar apa salah? Betul atau tidak? Nah itu posisi kita itu memberikan pertanyaan sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir, kita di TTAD kita sebagai manajer. Manajer itu kita pengambil keputusan. Apakah anak-anak itu nanti akan diberi hukuman? Apakah anak yang melakukan kesalahan tadi akan diberi konsekuensi dengan apa yang telah dia lakukan? Posisi terakhir kita adalah sebagai manajer. Di dalam sekolah, manajerial yang tertinggi adalah kepala sekolah. Dan apabila kita sebagai guru
tidak sanggup atau tidak bisa mengambil keputusan dengan apa yang ada di sekitar kita. Mungkin kita menemukan anak yang benar-benar bandel, benar-benar sudah tidak bisa diberi nasihat, kita sudah istilahnya angkat tangan, tidak bisa memberikan pembelajaran, maksud kita sudah tidak bisa mengontrol anak tersebut. Kita posisi manajer tertinggi di kelas sekolah kita adalah kita konsultasi kepada kepala sekolah. Dan begitu Bapak Agus. Selanjutnya, ini tadi kita akan membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak Bapak Ibu. Selanjutnya berupa pernyataan universal. Dilanjutkan dapat dibuat dalam pernyataan yang positif. Kemudian tidak terlalu banyak agar mudah dipahami, diingat, dan dilaksanakan. Selanjutnya, melibatkan seluruh warga kelas. Jadi semua warga kelas kita libatkan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi semua anak-anak paham apa yang telah disepakati dalam keyakinan kelas kita. Nah, dalam posisi kontrol guru, kita mengenal yang namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi, yang pertama kita menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini kita menggeser identitas yang gagal, kita geser ke arah identitas yang sukses. Jadi kita sebagai guru, kita mempunyai posisi kontrol menggiring anak-anak didik kita menjadi anak yang sukses, berbudi pekerti yang lurus, dan luhur dan berbudaya positif. Dari kemarin anak yang mungkin gagal, kita dorong, kita beri motivasi menjadi ke arah yang lebih sukses. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan yang kedua, guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenal dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Itu adalah bagian dari validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid kita beri pertanyaan-pertanyaan sehingga dia bisa tertanam dalam lubuk hatinya. Pertanyaan-pertanyaan yang mengena. Kita memberi motivasi kepada murid-murid kita. Dan yang kedua adalah mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kita kaitkan keyakinan di kelas kita. Kita sejajarkan dengan apa yang telah kita diskusikan, telah kita yakini, Bapak Ibu semua. Oh, kamu kemarin melakukan kesalahan ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Kemarin kesepakatan kelas kita apa? Tidak boleh terlambat. Kalau kita sudah mempunyai kesepakatan, kalau bukunya tidak dibawa, harus pulang mengambil. Itu sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jadi harus kita laksanakan sungguh-sungguh di dalam kelas kita. Bapak Ibu semuanya, telah kita uraikan dari atas dan satu persatu tentang budaya-budaya positif yang ada di kelas kita, yang ada di sekolahan kita.
Penerapan positif, budaya positif bagi guru merupakan suatu keharusan Bapak Ibu semua. Seorang guru hendaknya selalu merefleksikan posisi kontrol pada dirinya sehingga dapat mewujudkan budaya positif yang menciptakan murid yang berkarakter baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Diharapkan budaya positif itu tidak hanya di sekolah saja Bapak Ibu, tetapi juga anak-anak harus melaksanakan budaya positif di rumah. Dan budaya positif itu tidak hanya saat ini Bapak Ibu, harus kita terapkan untuk saat ini dan saat masa-masa yang akan datang. Jadi sudah terkontrol, tertanam dalam hati anak didik kita apa saja yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah tentang budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu guru semuanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami aturkan pada pembawa acara. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk simulasi pemaparan aksi nyata budaya positif di sekolah dari Ibu Titi Supriyanti. Lanjut acara selanjutnya yaitu lain-lain. Untuk acara yang lain, monggo itu ada tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak tanggapannya sedikit saja. Monggo acara yang lain bisa langsung diambil alih oleh Bapak Kepala Sekolah. Monggo Bapak Agus. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menanggapi tentang diskriminasi budaya positif. Tadi diskriminasi sudah bagus dan untuk materi budaya positif ini memang sangat perlu kita terapkan, perlu kita budayakan kepada anak-anak sehingga di dalam lingkungan pembelajaran itu tercipta lingkungan yang menyenangkan, kondusif, dan anak-anak di dalam pembelajaran nanti ya semuanya dapat berjalan sesuai dengan profil Pancasila dan pembelajaran dapat berlangsung dengan nyaman. Demikian, terima kasih, dan harapan kami Bapak Ibu guru juga selalu bisa melaksanakan budaya positif, dan untuk hukuman kita rubah menjadi pendekatan dan kita cari tahu permasalahannya, mengapa anak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita semuanya. Demikian, terima kasih. Waktu kami kembalikan ke pemateri atau pembaca acara. Terima kasih Pak Agus atas tanggapannya. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu acara penutup. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita lewati bersama, berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq wa miqtariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.